semuanya, baik kembali lagi dengan saya Nyoman Deddy Merah Putra dengan IMAKI 054 dari kelas C. Dari pada topik pembahasan kali ini saya membahas dengan topik menarik nih, yaitu adalah generatif cyber security AI, yang dimana AI sebagai pelindung keamanan siber di masa depan. Baik, langsung saja di sini saya akan membagi beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada pengenalan, permasalahan, hubungan, prospek masa depan, dan kesimpulan yang paling akhir. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja pertama pengenalan. Apa itu AI? Jadi di sini kita udah nggak asing lagi ya, harusnya dengan AI kita sudah berdampingan 11-12 sama AI, kita mikirnya apa, pasti kita membutuhkan AI gitu. Jadi AI atau Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, di sini ada beberapa gambar AI yang sudah saya dapatkan dari Google. Itu ada OpenAI, Bard AI, Bing AI. Itu OpenAI itu biasanya chat GPT itu paling lumrah ya di umuran kita ini. Jadi sebelumnya apakah kalian tahu ini AI ini kok bisa sih bisa memaparkan teks yang kita inginkan, bisa memaparkan gambar yang kita inginkan. Jadi teman-teman, AI ini termasuk dengan generatif AI, yaitu adalah AI yang dapat membuat konten ide baru termasuk percakapan, cerita, gambar, video, dan musik. Jadi generatif AI ini adalah AI yang bisa membuat itu semua. Jadi ini ChatGPT itu termasuk generatif AI karena dia bisa membuat sebuah konten baru yang berisikan teks-teks yang kita inginkan. Seperti dilihat pada gambar ini kan saya berinteraksi seperti ChatGPT itu kan. Oke, langsung saja. Baik, pengenalan selanjutnya pada cyber security ini juga sangat sudah lumrah. Cyber security adalah keamanan siber yang menyatakan dalam internet ya. Jadi cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Jadi ini sudah lumrah sekali di kalangan kita. Mungkin langsung saja ke permasalahan. Nah, di sini topik yang saya angkat ini memiliki permasalahan yang sudah umum kita dengar juga nih. Yang pertama nih, saya ingin kita sama-sama memikirkan terlebih dahulu, apakah cyber security itu penting untuk kita? Jadi, baik. Kalau gitu saya jauhkan dulu pikiran penting atau enggaknya. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu serangan-serangan cyber attack yang biasanya dilakukan oleh para peretas ya. Pertama ada DOS. DOS ini mengganggu akses ke sistem atau jaringan. Nah, ini biasanya dia mengetek-etek atau membuat sistem kita menjadi lambat atau load gitu. Kemudian ada phishing. Nah, warga Indonesia masih banyak sekali kena phishing, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, siapapun itu kena phishing pastinya. Jadi phishing itu adalah sebuah orang sebenarnya itu menyamar sebagai identitas yang terpercaya. Dia nanti akan mengirimkan sebuah pesan kepada kita. Kemudian ada malware, nah adalah sebuah software yang berbahaya ya. Ya secara tidak sengaja kita ketahui kalau di dalamnya itu terselip salah satu kode ataupun seperti virus-virus yang berbahaya yang bisa menyedot data-data kita dari malware-malware ini gitu. Kemudian ada SQL injection. Ya, seperti biasa, ini sangat rentan sekali, terutama bagi orang yang memiliki kepentingan MySQL terutamanya. Jadi kode-kodenya itu bisa saja dirubah, sehingga bisa membuat SQL kita berantakan dan bisa saja dicuri, seperti itu. Kemudian ada password attack, nah ini paling sering sekali. Terutama password attack-nya itu metode yang brute force itu sering kali, tapi mungkin sekarang udah jarang ya, karena pada handphone itu udah memiliki sistem keamanan yang berlapis. Misalnya kalau udah dari 5 kali percobaan gagal, itu nggak bakal lagi melakukan masukan password, harusnya seperti itu. Baik. Jadi, oke, kembali lagi. Apakah cyber security itu penting? Jawabannya penting sekali. Karena dari tadi saya menjelaskan beberapa serangan cyber attack itu, ya masa kita mau diemin? Jadi, masa nggak ada keamanan yang melindungi kita? Masa nggak ada data-data kita terselamatkan seperti itu ya? Jadi, cyber security itu sangat penting bagi kita untuk menjaga keamanan data-data kita. Seperti ini nih. Saya mengutip salah satu berita yang ada di cnbcindonesia.com, 204 juta data pemilu KPU dibobol. Apa yang kita lakukan? Kita harus hendaknya berantisipasi, kita bisa berwaspada terhadap data-data yang kita miliki, lebih menjaga keamanan data kita, sebagai macamnya. Karena sepemerintah ini tuh aja bisa dibobol ya oleh apa peretas-peretas yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Baik, langsung saja. Setelah memikirkan cyber security tadi, sekarang kita berdiskusi apakah AI itu baik atau buruk. Baik, sebelum saya berbicara AI itu baik atau buruk, saya ini ada sebuah analogi ya sedikit. Jadi saya memiliki pisau. Di sini pisau itu bisa saya gunakan untuk memasak, bisa saya menggunakan untuk motong daging, sayur dan sebagainya macamnya kan. Tapi di sisi lain, apakah ada sisi negatif pisau? Bisa aja. Di sini terlihat ada gambar, bisa saja saya mengancam seseorang untuk menggunakan pisau saja. Kenapa? Karena saya tahu pisau ini tajam. Tajam yang berarti bisa memotong daging atau tajam yang berarti bisa mengancam seseorang. Nah, udah pada tahu kan jawaban saya? Ya, artificial intelligence AI itu adalah baik dan buruk. Jadi, kehadiran AI itu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu sudah pasti karena tugas-tugas kita sudah ya kita tanyakan pada AI, mereka bisa jawab walaupun kadang error, tapi setidaknya bisa. Tapi di sisi lain pasti ada dampak negatifnya. Salah satu ini saya kutip dari CNBC Indonesia lagi, itu gara-gara AI ribuan karyawan kena PHK dalam sebulan. Itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena AI itu lebih dipercaya sekarang daripada manusia. Ya bagaimana? Karena sifat manusia itu belum tentu errornya itu sedikit. Jadi masih banyak sekali error yang dimiliki oleh manusia. Jadi mungkin saja itu salah satu penyebab dari ribuan karyawan yang kena PHK seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya mengangkat topik ini menariknya itu apakah hubungan antara cyber security dan AI? Coba saya berikan kalian sebuah pertanyaan. Bagaimana jika AI menguasai dunia cyber? Jadi setelah ada lihat-lihat beberapa artikel atau jurnal-jurnal dari internasional maupun nasional, itu saya sepakat bahwa sekompak emang AI itu jika ditaruh di dalam cyber security memang sedikit berbahaya karena jurnal yang baca ini lumayan banyak ya AI itu membantu di dalam cyber attack karena para peretas itu biasanya menanyakan ini bagaimana caranya mungkin bisa gitu dijawab seperti itu ya. Namun apakah berarti AI ini buruk? Misalnya si AI ini bisa membuat phishing attack, berarti dia sudah belajar dong apa itu phishing attack sebelumnya. Jadi kenapa kita nggak memikirkan bahwa kita suruh ajak AI untuk mempelajari phishing attack, nanti kita suruh mempelajari bagaimana untuk cara bertahan dari phishing attack tersebut. Jadi itu seolah-olah kita memiliki keuntungan dari menciptakan AI cyber security ini. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kenapa saya mengangkat topik ini? Karena setelah saya baca di salah satu web ya teman-teman. Di sini ada web namanya Gartner. Di sini dia merangkum, mengekspektasikan teknologi apa saja yang akan berkembang nantinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya teman-teman. Nah di sini ada generative cyber security AI. Cyber security AI ini ditandai dengan bulatan hitam yang artinya 5 sampai 10 tahun kemudian. Jadi ini bisa saja ekspektasinya itu datang secepatnya atau kurang dari 5 tahun bisa aja. Semua orang tidak tahu perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Jadi ini sudah dekat. Jadi pasti bakal ada generatif cyber security AI yang which generated merupakan turunan dari security yang sebelumnya, tapi dengan repository yang lebih besar. Oke, langsung saja prospek masa depan itu kayak gimana? Bagaimana sih prospek generatif cyber security AI itu ke depannya? Jadi yang bisa dilakukan oleh cyber security AI di masa depan itu pertama itu peningkatan ancaman keamanan cyber. Tentu saja karena pasti cyber security AI ini meningkatkan ancaman keamanan mereka. Dan kemudian automasi proaktif. Nah, itu secara langsung nih misalnya kita diserang phishing. Dia tuh si cyber security AI ini udah ngedeteksi, kamu kena phishing, jangan buka link ini. Seperti itu kan enak gitu kan. Kemudian ada peningkatan kapabilitas dan adaptasi. Tentu saja cyber security ini nanti kalau misalnya sudah ada, ini pasti akan beradaptasi dengan tren-tren serangan-serangan zaman sekarang gitu. Nah, kemudian ada integrasi dengan teknologi lain. Apalagi jika dia dikombinasikan dengan teknologi lain, itu kan sangat keren sekali. Apalagi dengan misalnya dengan blockchain atau apa gitu kan. Kemudian regulasi keamanan yang ketat. Pasti saja ketika ada cyber security AI ini, nantinya diharapkan keamanan itu semakin ketat ya. Jadi celah-celah untuk attacker itu jadi semakin minim. Kemudian sini saya juga ada merangkum bagaimana generative cyber security AI ini mencapai SDG atau Sustainable Development Goals. Dan yang pertama itu dia proaktif mengatasi ancaman keamanan. Tentu saja tadi itu sudah secara real time itu mengatasi ancaman keamanan. Kemudian ada peningkatan keberlanjutan bisnis. Ya tentu saja kalau misalnya kita berbisnis itu kan pengen rasa yang aman seperti itu kan teman-teman ya. Jadi untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis ini kita memerlukan sistem yang aman. Mungkin cyber security AI ini di depannya mungkin akan berguna sekali untuk kita untuk menjaga keamanan dari bisnis kita. Begitu juga perlindungan data dan privasi, stabilitas terhadap ancaman global. Nah, ini juga cyber security AI ini pasti sudah mempelajari model-model yang ancaman-ancaman global itu karena kan AI itu seperti kita tahu tadi cara dia bekerja itu dia tuh terus melakukan training hingga dia bisa seperti itu teman-teman. Kemudian ada pengurangan ketidaksetaraan dalam keamanan siber. Jadi dalam SDG 10 tentu saja ini akan mengurangi ketidaksetaraan karena setiap negara itu kalau misalnya sudah ada cyber security AI seharusnya bisa belajar dari sana, bisa melakukan efisiensi secara cepat untuk mendalami dari cyber security AI, generatif cyber security AI ini. Itu teman-teman. Oke, habis sudah langsung kesimpulan di sini saya akan beberapa kesimpulan, ada 4 kesimpulan. Yang pertama pasti cyber security ini adalah yang dinanti-nantikan ya. Semoga saja cepat ada untuk apalagi sekarang itu udah masif sekali attacker itu udah bangun-bangun lagi teman-teman. Udah beraksi-beraksi kembali lah. Kemudian teknologi ini diantisipasi dapat efektif melindungi data.
Diharapkan teknologi ini bisa melindungi data kita semua dari peretas yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian ini bisa beradaptasi dengan tren peretasan yang terus berkembang. Kemudian terakhir adalah untuk memastikan keamanan dunia siber di masa depan. Ada sedikit referensi, jadi referensinya saya ambil beberapa dari jurnal internasional, kemudian dari beberapa website untuk menyatakan adanya berita permasalahan yang tadi itu. Baik, sekian apa yang saya paparkan teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi di sini saya ada quotes dari Albert Einstein. The human spirit must prevail over technology. Jadi jangan mau kalah guys sama teknologi. Kita yang menentukan arah teknologi. Jangan mau kalah kita, oke? Okay? See you guys next time. Terima kasih.